Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru per tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 6. Bisa dikatakan harinya dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Kali ini tema readingan saya akan memberikan suatu tema, harapan apakah yang bakal terwujud di 3 hari ke depannya. Tentunya ketika kita mengatakan harapan apakah itu yang akan terjadi ya ataupun yang akan terwujud di 3 hari ke depan, pasti kita semua berharap adanya suatu harapan-harapan yang baik, harapan-harapan positif yang akan datang di, dalam kehidupan kita ya. Nanti ketika kenyataannya ataupun readingannya mengatakan salah satunya mungkin ada ya harapan yang kurang baik ataupun kurang kita sukai, ya mau nggak mau ya itulah memang, jalannya kehidupan, kan seperti itu. Jadi istilahnya tidak perlu kita takuti ketika muncul harapan yang kurang baik ya ataupun harapan yang negatif lah ya. Jangan ditakuti sobat ya, tetapi, jadikan sebagai pembelajaran saja, jadikan sebagai rasa waspada agar kita lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya, kan seperti itu kira-kira sobatnya. Oke sobat ya, langsung saja, ini poin yang terakhir ya, tetap readingan saya itu selalu saya mengatakan apapun uploadan terbaru saya tetap bersifat general tetap bersifat, prediksi, bersifat, terawang, juga bersifat general reading. Artinya bersifat general reading, energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya aminkan ya, syukur alhamdulillah dan aminkan. Ketika tidak ada tepat, ya itu tadi ya, harap dimaklumi dan jangan kecewa karena ini bersifat tarikannya general reading ya. Berkali-kali saya mengatakan tetapi masih ada para netizen itu yang komen kok tidak tepat, tidak cocok ya, selalu istilahnya itu menakutkan. Nah, itu berarti bukan tarikan energinya kalian yang ketarik sama saya, kan seperti itu ya. Nah, gitu loh ya maksud saya. Jadi tetap apapun itu sobat ya, ini juga sekedar prediksi, sekedar pembacaan ya. Silakan, saya nggak menyuruh kalian untuk meyakini full, tidak seperti itu ya, gitu loh ya. Cukup ya hanya sekedar percaya saja ketika itu baik, ya kita aminkan ya, syukur alhamdulillah. Ketika itu kurang baik ya jadikan sebagai waspada itu aja. Jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin repot, kan seperti itu. Ya sekali lagi kalau nggak suka channel saya, ya silakan di-skip ya, dilewati, kan seperti itu. Oke sobat ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa mengetahui nama kalian ya, dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah saya kasih solusi-solusi. Oke sobat ya, next setelah zodiak Scorpio, zodiak apakah? Tapi saya tarik dulu energinya. Oke, kita lihat di sini ada zodiak terakhir ya, ada zodiak Taurus. Zodiak Taurus akan saya tarik energinya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Taurus dulu. Zodiak Taurus ya, kalian yang mempunyai energi dari zodiak Taurus, di sini kartu pertama kalian muncul King of Cup, prajurit, naik kuda putih membawa cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, Seven of Pentacles ya. Itu seseorang yang sedang memandangi tumbuhan koin.
Ini kalau saya tangkap ya, di mana zodiak Taurus ini jelas ya, menginginkan adanya suatu kestabilan ya. Dia mencoba untuk apa ya, kalian itu yang mempunyai zodiak Taurus ini kelihatannya kalian mencoba untuk bisa mengembangkan ya, istilahnya itu bisa untuk lebih apa ya, lebih berkembang lagi ya tentang seputar hubungan asmara, entah lebih harmonis lagi, entah lebih bahagia lagi, entah lebih, dingin lagi, damai lagi, itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu apa ya, sudah adanya suatu cita-cita. Kalian sudah adanya suatu pemikiran, di mana kalian ya itu tadi ingin istilahnya itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih subur lagi di seputar hubungan asmara ya. Cuman, di sini terkesannya lambat gitu loh cepatnya, gitu loh. Maksud saya itu gini ya, mungkin ketika kalian mau menyenangkan pasangan ya, demi untuk baik lagi komunikasi itu jangan lambat ya. Jikapun itu tujuan kalian baik, langsung ya, gitu loh ya. Terus, dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, artinya di sini ya itu tadi ya, ketika kalian lambat di sini, kalian apa ya, mungkin ketika ada masalah juga di sini kalian eee, akan banyak merenungnya, akan banyak mikirnya gitu loh ya, gitu. Jadi terlihat di sini kalian sedang lagi banyak berfokus, lagi sedang banyak merenung, lagi sedang banyak berpikir ya, bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa adanya suatu pencapaian-pencapaian yang baik. Ini yang saya rasakan, saya tangkap di sini ya, gitu loh. Jadi, istilahnya kalian sedang menanti ya, ketika kalian ada konflik sedang menanti adanya suatu bagaimana baikan lagi. Ya itu tadi yang saya katakan di Knight of Cup ya. Ketika kalian ada masalah ya, ya selesaikan, apalagi ketika kalian mempunyai pemikiran, yang baik untuk menyenangkan pasangan ya silakan, gitu loh. Jadi jangan sampai adanya suatu masalah yang mendahului kalian. Ya ini akibatnya ketika apa ya, terlalu agak lamban mungkin ya, di sini akan ada suatu masalah nanti akan saya deteksi ya, karena di sini energinya apa ya, bisa dikatakan rada rincu ya, gitu. Di pekerjaan ada Queen of Pentacles, ratu ratu sedang duduk memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu Death. Ya ini ada prajurit tengkorak naik kuda ya, melangkai mayat. Di sini saya menangkap, adanya zodiak apa ya, Taurus ini menginginkan adanya suatu kestabilan juga ya, tetap ya dalam hubungan maaf, dalam istilahnya berkarir, dalam pekerjaannya ini adanya suatu apa ya, mungkin gini, mungkin ketika kalian menjalankan jualan ya, ini contoh ya, ya kalian itu sedang berfokus, itu yang saya maksud ya. Jadi adanya suatu kefokusan, di sini kalian tidak mau adanya kesalahan gitu loh. Apapun itu kalian kontrol, istilahnya itu kalian itu eman, karena apa? Karena mungkin kalian mempunyai pemikiran, hanya inilah pekerjaan saya yang harus saya jaga. Nah, itu juga baik ya, artinya ketika kalian adanya suatu pengontrolan seperti yang saya katakan tadi itu berarti cukup baik, ya memang harusnya seperti itu saya respect cukup positif ya. Jadi jelas ya, di sini adanya suatu harapan besar, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa mencapai target, itu harapan besar kalian. Cuman di sini ada kartu Death ya, lagi-lagi di sini Taurus juga banyak musuhnya gitu ya, banyak disentimen orang. Di sini Death artinya banyak juga halangan ya, banyak banyak juga masalah, baik ini yang sudah terjadi maupun belum terjadi maupun yang akan terjadi. Ya kelihatannya seperti itu. Jadi tetap di sini ketika kalian dihantam masalah, ya itu tetap ya, kalian harus berani melangkah maju, jangan stuck ataupun diam apalagi mundur, nanti tidak akan selesai masalah kalian. Kan seperti itu ya sobat ya. Jadi jelas ya, masalah perkara hasil atau tidak, yang penting kalian harus berani melangkah dulu, ya selesaikan gitu loh ya. Jadi biar, tahu jawabannya, ketika kalian tidak mau menyelesaikan, ya tidak tahu jawabannya, kan seperti itu ya. Yang jelas di sini tidak menutup kemungkinan ketika kalian mau melangkah, nanti akan bisa terselesaikan, kan siapa tahu ketika ada konflik, ada kendala ya, sulit pencapaian target, ketika kalian mau menghadapi masalah, mau bangkit, siapa tahu itu akan berbalik arah menjadi kepositifan yang baik, kan kira-kira seperti itu ya. Itu akan saya deteksi ya. Lanjut untuk keuangan, di sini ada The Sun ya, kartu utama kalian. Anak kecil naik kuda putih sama disambut dengan kehangatan matahari. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, satu orang memegang dua koin tingginya berbeda sobat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari The Sun ya. Di sini kelihatannya kalian berharap sekali juga, adanya suatu pencapaian-pencapaian, mungkin kestabilannya akan bisa adanya suatu perkembangan, terus berharap adanya suatu pemasukan kerezekian baik secara tak terduga maupun yang terduga, itu yang saya tangkap. Jadi istilahnya kalian ada suatu harapan tinggi di sini ya, gitu loh. Adanya suatu harapan yang tinggi, adanya suatu cita-cita ya. Mungkin ketika kalian adanya suatu keuangan yang stabil ya, mempunyai adanya cadangan, mungkin kalian akan bisa, eee, apa ya, bisa membeli ini, membeli itu, bisa menyenangkan orang, kerabat kalian ataupun keluarga kalian. Itu yang saya tangkap. Intinya di sini jelas ya, adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu pemasukan juga ya di sini ya, tuh.
terus dikonfirmasi sama kartu two of pentacles. Artinya di sini apa ya, ya dia Taurus ya, ini kalau saya tangkap memang masalah keuangan rada kurang menguntungkan gitu loh, rada kurang menguntungkan maksud saya, seperti itu. Bisa dikatakan ya kalian itu tidak terlalu minus, punya keuangan, punya simpanan, cuman ngepres. Nah, di sini kalian mencoba untuk menyetabilkan, mencoba untuk mencari solusi bagaimana agar bisa mendapatkan cadangan yang lebih, bisa stabil lagi, ya, tidak kesulitan. Seperti yang saya ucapkan di kartu pertama, ketika keuangan kalian stabil, kalian bisa mungkin memenuhi harapan kalian, memenuhi keinginan kalian. Itu yang saya tangkap. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya ya, ini saran ya, harap direm dulu ataupun, harap ditahan dulu ketika ingin, apa ya, ketika ingin apa-apa, kan seperti itu ya. Jadi mungkin kalian mau beli ini, mau beli itu, ketika tidak terlalu penting harap ditahan dulu sobat ya, gitu loh. Jangan sampai, pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Karena di sini jelas keuangan kalian masih, apa ya, masih belum stabil, masih belum aman, cuman pas-pas apa, ngepres ataupun pas-pasan, dan kalian di sini saya menangkap juga adanya suatu perjuangan ya, adanya suatu perjuangan yang bisa dikatakan ya berat lah, ya rada berat untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mempunyai cadangan. Di sini kalian adanya suatu perjuangan loh di sini ya, adanya suatu perjuangan keras di sini ya. Nah, maka dari itu kan tidak ada salahnya sembari kalian berjuang biarpun keras tidak masalah, sembari kalian istilahnya bisa mengatur tentang pengeluaran agar tidak terjadi terlalu bertambah minus gitu loh ya. Iya akan saya deteksi ya ketiganya. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan harapan yang akan terkabul di seputar asmara, ya kelihatannya banyak yang akan terwujud ya di faktor asmaranya ya. Jadi ketika ada suatu masalah kalian jangan terlalu khawatir, karena saya menangkap di sini sebagian sedikit aja, sebagian kecil yang memang tidak adanya keberhasilan. Yang sebagian besar itu, harapan yang bagus yang akan bisa mendamaikan lagi ketika ada masalah, yang tidak ada masalah semoga akan bertambah stabil, itu kelihatannya lebih besar. Jadi bisa dikatakan harapan kalian bisa tercapai. Kalau di pekerjaan saya tadi menangkap 50-50, 50% ya, cepat ya, karena adanya kartu The Death juga secara penerawangan juga saya melihat ada yang suatu, orang banyak toksik sehingga membuat cara yang kurang baik, ya cara negatif untuk bisa menutup aura kalian sehingga banyak sengkatan gitu ya. Jadi bisa dikatakan 50-50, bisa juga kalian berhasil ya lolos dari penutupan, bisa saja kalian merasakan bertambah rumit, bertambah banyak problem, bertambah banyak kacau, sulit adanya perkembangan, kesuksesan, pencapaian target. Nah, 50% nantinya merasakan seperti itu gitu loh. Yang 50% ya bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup stabil lah ya. Untuk harapan masalah keuangan apakah baik atau buruk atau negatif, di sini terlihat bisa dikatakan apa ya, masih cukup aman lah saya mengatakan seperti itu. Biarpun kalian adanya suatu kesulitan hanya beberapa kecil saja, bisa dikatakan mungkin 70% kalian masih diuntungkan ya, masih stabil, yang 30% itu kelihatannya masih banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang masih mengalami masalah, bagaimana cara menyeimbangkan agar bisa stabil. Kira-kira seperti itu, hanya 30% saja ya. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat, apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut, hadapi masalah jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap saya selalu mengatakan percaya tidak percaya intinya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang merasa apa, yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun informasi yang sudah saya kasihkan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam suatu masalah dan itu kalian, sudah kalian rasakan, sudah kalian ketahui, itu jangan diabaikan coba sebelum mengakar, karena sudah banyak yang konsul itu seperti itu ya, sehingga menutup rapat sehingga ya rada apa ya, rada lama untuk penetralan seperti itu karena sudah mengakar gitu loh. Nah, jangan sampai itu terjadi ketika sudah merasakan jangan diabaikan. Bagaimana cara untuk menghilangkan itu semua agar kembali netral ya, kembali aura kita terbuka ya, kita harus menguatkan secara doa juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya gitu loh ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara berikhtiar kan tidak ada salahnya, siapa tahu akan mendapatkan solusi ya dari orang-orang yang di bidangnya sehingga ada suatu kelancaran di langkah selanjutnya. Kan harapan itu kan semoga itu tidak bertambah minus kan seperti itu gitu loh sobat ya. Karena kan jelas, ibaratnya itu nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya ya. Itu tadi dengan dua metode, dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara ikhtiar. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.